Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma nasi goreng yang berpadu dengan wangi kopi tubruk yang pekat adalah nyawa bagi pagi hari di rumah kami. Itu adalah ritual yang kubangun dengan cinta, sebuah penyambutan sederhana untuk dua manusia terpenting dalam hidupku. Dari dapur, aku bisa melihat suamiku, Bram, sedang duduk di teras depan, membaca koran sambil sesekali menyeruput kopi yang telah kusajikan sejak fajar menyingsing. Kemeja birunya yang licin dan rambutnya yang tersisir rapi adalah pemandangan yang selalu berhasil membuat hatiku menghangat. Ia adalah pria yang tampan, bertanggung jawab, dan lebih dari segalanya, ia adalah suami yang baik. Setidaknya, itulah yang kuyakini selama 10 tahun pernikahan kami. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki kecil yang riang menuruni tangga memecah keheningan. "Bunda, Papa," seru suara mungil itu. Kayla, putri sematawayang kami yang berusia 7 tahun, berlari kecil dengan seragam sekolahnya yang masih sedikit kebesaran. Rambutnya yang hitam legam ku kepang dua, persis seperti yang ia minta setiap pagi. Ia melompat ke pelukan ayahnya, dan Bram dengan sigap menangkapnya, mengangkat tubuh mungil itu ke udara sambil tertawa lepas. Pemandangan itu, tawa mereka berdua yang menyatu dengan cahaya matahari pagi, adalah definisi surga bagiku. Itu adalah lukisan sempurna yang kupikir akan abadi selamanya. "Papa, nanti Kayla ada pelajaran menggambar," kata Bu Guru, temanya keluarga, celoteh Kayla sambil duduk di pangkuan Bram. Tangannya yang mungil mencomot sepotong timun dari piring nasi gorengku. Bram mengusap puncak kepala Kayla dengan lembut. "Oh ya? Terus Kayla mau gambar apa?" tanyanya, matanya berbinar menatap putri kami. "Kayla mau gambar Papa, Bunda, sama Kayla. Kita lagi di pantai, main pasir. Terus ada mataharinya yang besar sekali," jawabnya penuh semangat. Bram tertawa lagi, tawa renyah yang selalu menular. "Itu ide yang bagus, sayang. Jangan lupa, gambar Papa yang paling ganteng, ya?" Aku tersenyum dari ambang pintu dapur. "Papa narsis," kataku sambil membawa sepiring nasi goreng untuk Kayla. "Ayo, sarapan dulu, nanti telat sekolahnya. Papa juga, nanti macet di jalan." Bram menuruti. Ia mendudukkan Kayla di kursinya dan kami pun sarapan bersama. Meja makan kami tidak pernah sepi. Selalu ada celotehan Kayla tentang teman-temannya di sekolah, atau cerita Bram tentang proyek baru di kantornya. Aku lebih banyak menjadi pendengar, menyerap setiap detail kebahagiaan itu dan menyimpannya rapat-rapat di dalam hati. Bagiku, membangun keluarga ini adalah pencapaian terbesar dalam hidupku. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai desainer grafis setelah Kayla lahir, sebuah keputusan yang tidak pernah kusesali. Melihat tumbuh kembang Kayla setiap hari dan merawat Bram adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Setelah sarapan, ritual pagi berlanjut. Aku membantu Kayla memakai sepatunya sementara Bram memanaskan mobil. Sebelum berangkat, Bram selalu mencium keningku. "Aku berangkat ya, Rin. Jaga diri baik-baik. Jaga jagoan kita," bisiknya. Tatapannya masih sama seperti saat ia pertama kali menyatakan cinta padaku belasan tahun lalu. Penuh kehangatan dan ketulusan. "Hati-hati di jalan, Mas," balasku. Ia kemudian berjongkok di depan Kayla, menyamakan tingginya dengan putri kami. "Anak Papa yang pintar, belajar yang rajin ya di sekolah. Jangan nakal sama Bu Guru." Kayla mengangguk mantap dan mencium pipi ayahnya. "Siap, Papa." Aku melambaikan tangan saat mobil mereka perlahan menjauh dari halaman rumah, meninggalkan jejak ketenangan yang damai. Siang hari adalah waktuku. Setelah membereskan rumah, terkadang aku menerima beberapa pesanan desain logo dari klien lama secara lepas, sekadar untuk mengasah keterampilan dan mengisi waktu. Tapi fokus utamaku tetaplah Kayla. Menjemputnya dari sekolah, mendengar semua ceritanya, menemaninya mengerjakan pekerjaan rumah, hingga membacakan dongeng sebelum tidur. Sore itu, Kayla dengan bangga menunjukkan hasil gambarnya. Benar saja, ada 3 sosok tersenyum di tepi pantai di bawah matahari yang besar. Satu sosok laki-laki tinggi yang digambarnya dengan rambut lurus kaku, satu sosok perempuan dengan rambut panjang, dan satu anak kecil di tengah-tengah mereka. Di atas gambar itu, ia menulis dengan pensilnya yang belum begitu rapi, "Keluargaku surgaku." Hatiku terasa penuh. Aku memeluknya erat, menciumi pipinya yang gembil. Malam harinya, saat Bram pulang, Kayla langsung berlari menyambutnya dan menunjukkan hasil karyanya. Bram mengangkat gambar itu tinggi-tinggi, mempelajarinya dengan saksama seolah itu adalah sebuah mahakarya dari pelukis ternama. "Wah,
Bagus sekali ini. Papa suka sekali. Nanti kita bingkai, ya? Kita pajang di ruang keluarga, katanya dengan nada bangga. Kebahagiaan Kayla meluap-luap. Malam itu, ia tidur dengan senyum terkembang di wajahnya, memeluk kertas gambarnya. Setelah memastikan Kayla terlelap, aku dan Bram duduk berdua di ruang tengah. Ia menyandarkan kepalanya yang lelah di bahuku. Hari ini capek banget, Rin. Klien yang kemarin banyak maunya. Keluhnya. Aku memijat pelipisnya dengan lembut. Yang penting kan proyeknya gol. Nanti juga capeknya hilang. Ia menggenggam tanganku. Iya, benar. Capeknya langsung hilang kalau sudah di rumah. Lihat kamu sama Kayla. Kalian berdua itu bateraiku. Aku tersenyum. Kata-kata seperti itulah yang membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kami berbicara tentang banyak hal malam itu, tentang rencana liburan akhir tahun ke pantai seperti yang Kayla gambar, tentang tabungan pendidikan Kayla yang harus mulai ditambah, tentang impian kami untuk membeli rumah yang sedikit lebih besar saat nanti Bram mendapat promosi. Semuanya terasa begitu nyata dan dalam jangkauan. Kami adalah sebuah tim, sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Malam itu, saat aku berbaring di sampingnya, aku menatap wajahnya yang terlelap. Wajah yang memberiku ketenangan, wajah yang menjadi sandaran hidupku. Aku membelai rahangnya yang kokoh, lalu berdoa dalam hati. Aku tidak meminta kekayaan atau kemewahan. Aku hanya meminta satu hal, semoga Tuhan menjaga surga kecilku ini selamanya. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, awan gelap sudah mulai berkumpul. Aku tidak tahu bahwa doa sederhanaku itu akan segera diuji dengan cara yang paling kejam, dan bahwa pria yang terlelap di sampingku ini, penyangga duniaku, akan menjadi orang yang meruntuhkan semuanya hingga tak bersisa. Saat itu, aku masih terbuai dalam ilusi kesempurnaan, tidak menyadari bahwa fondasi surga kecilku dibangun di atas pasir yang rapuh, yang siap tersapu oleh gelombang pengkhianatan yang datang tanpa peringatan. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti gerimis yang turun perlahan, nyaris tak terasa, namun sanggup membasahi dan mendinginkan segalanya hingga ke tulang. Awalnya adalah sebuah nama yang disebut Bram sambil lalu di meja makan. Rika. Dia anak baru di divisiku, Rin. Lulusan luar negeri, ambisius sekali. Masih muda tapi otaknya encer, kata Bram suatu malam, sambil menyendok sayur sop buatanku. Aku hanya mengangguk, tidak menaruh curiga sedikitpun. Aku justru ikut senang suamiku mendapatkan rekan kerja yang kompeten. Itu artinya, beban kerjanya bisa sedikit lebih ringan. Aku bahkan sempat berujar, bagus dong, Mas. Bisa jadi tim yang solid nanti. Bram hanya tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa terasa sedikit berbeda. Beberapa minggu berlalu, dan nama, Rika, mulai lebih sering kudengar. Aku harus lembur malam ini, ada presentasi penting besok pagi. Rika juga ikut bantu. Atau, aku makan siang di luar sama tim, sekalian meeting. Rika yang atur semuanya. Lembur yang tadinya hanya sesekali, kini menjadi 2 hingga 3 kali seminggu. Makan malam keluarga kami yang hangat mulai sering kehilangan sosok kepala keluarga. Kayla mulai sering bertanya, Bunda, kenapa papa pulangnya malam terus? Aku mencoba menenangkan Kayla dan diriku sendiri. Papa lagi banyak kerjaan, sayang. Supaya bisa ajak Kayla liburan ke pantai. Jawabku, mengulang janji yang pernah kami ucapkan. Tapi jauh di dalam hati, sebuah alarm kecil mulai berbunyi. Bram memang pulang larut. Tapi aroma kopi dan antusiasme kerja yang dulu sering ia bawa pulang kini, digantikan oleh kelelahan yang aneh dan aroma parfum wanita yang samar, yang bukan milikku. Pertama kali aku menciumnya di kerah kemejanya saat memasukkan pakaian ke mesin cuci, jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menepisnya. Mungkin saja itu aroma parfum rekan kerja di lift, atau saat rapat. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Aku percaya pada suamiku. Kepercayaan itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Puncaknya adalah telepon genggamnya. Benda yang dulu sering tergeletak di mana saja, kini seolah menjadi perpanjangan tangannya. Selalu dalam genggamannya, atau diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Suatu malam, saat kami sudah berbaring di tempat tidur, sebuah notifikasi pesan masuk menyala di layarnya. Bram yang kukira sudah tertidur, bergerak secepat kilat untuk meraihnya dan mematikannya. Siapa, Mas? Tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin, meskipun jantungku sudah berpacu. Bukan siapa-siapa. Cuma grup kantor, jawabnya singkat, tanpa menoleh padaku. Punggungnya yang menghadapku terasa seperti dinding tebal yang dingin. Sejak malam itu, aku tahu ada yang tidak beres. Bram menjadi semakin jauh. Percakapan kami menjadi dangkal. Ia mudah tersinggung untuk hal-hal sepele. Masakanku yang dulu selalu dipujinya,
kini sering dikomentari kurang ini dan itu. Kerapian rumah yang selalu ia apresiasi, kini seolah tak terlihat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, tersenyum sendiri menatap layar, senyum yang bukan untukku. Ritual membacakan dongeng untuk Kayla pun mulai sering ia lewatkan dengan alasan lelah. Ia pulang, makan dalam diam, lalu mengunci diri di ruang kerja atau langsung tidur. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Surga kecil yang kubangun dengan susah payah kini terasa dingin dan hampa. Aku merindukan suamiku, merindukan Bram yang hangat dan penuh perhatian. Aku mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati suatu akhir pekan. "Mas, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu beda sekali," kataku dengan suara bergetar, menahan air mata. Ia menatapku dengan pandangan yang tidak ku mengerti. Dingin dan berjarak. "Beda bagaimana? Aku biasa saja." "Mungkin kamu saja yang terlalu sensitif," jawabnya enteng. "Kamu jarang di rumah, jarang ngobrol sama aku atau Kayla. Kamu lebih sibuk sama ponselmu. Ada apa sebenarnya, Mas? Kalau ada masalah di kantor, cerita sama aku." Aku memohon, berharap ia mau terbuka. Ia menghela napas kasar. "Sudah aku bilang tidak ada apa-apa. Kamu ini kenapa sih jadi curigaan begini? Aku capek kerja seharian untuk kalian, dan sesampainya di rumah malah diinterogasi. Membuatku tidak betah saja," bentaknya. Itu adalah pertama kalinya ia membentakku sekeras itu. Kata-katanya menusuk tepat di jantungku. Aku terdiam, lidahku keluh. Bukan jawaban itu yang kuinginkan. Aku hanya ingin suamiku kembali. Malam itu aku menangis dalam diam, memeluk guling agar suara isakanku tidak terdengar olehnya. Kecurigaanku bukanlah tanpa alasan. Ular berbisa itu, Rika, tidak hanya mengincar posisi di kantor, tapi juga posisi di rumah tanggaku. Ia tidak hanya membisikkan ide-ide cemerlang untuk pekerjaan, tapi juga bisikan racun ke telinga suamiku. Ia melukiskan aku sebagai istri yang membosankan, kampungan, dan tidak bisa mengimbangi suaminya yang sukses. Ia memposisikan dirinya sebagai wanita modern, cerdas, dan satu-satunya yang benar-benar mengerti Bram. Dan Bram, suamiku yang dulu kupuja, menelan semua kebohongan itu mentah-mentah. Aku tidak tahu sejauh apa hubungan mereka telah terjalin. Aku hanya tahu bahwa pria yang tidur di sampingku setiap malam, kini hatinya telah dicuri. Kehangatan pelukannya telah hilang, tatapan cintanya telah pudar. Yang tersisa hanyalah tubuh tanpa jiwa, sosok asing yang berbagi ranjang denganku. Rumah kami yang dulu penuh tawa, kini lebih sering diselimuti keheningan yang canggung dan menyakitkan. Aku berjalan di antara puing-puing kebahagiaan yang mulai retak, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya demi Kayla, putri kecilku yang tidak tahu apa-apa. Aku masih berharap ini hanyalah mimpi buruk, sebuah fase yang akan segera berlalu. Tapi aku salah besar. Ini bukanlah akhir dari mimpi buruk. Ini baru permulaannya. Gerimis telah berhenti, dan badai yang sesungguhnya siap datang untuk menghancurkan segalanya. Keheningan di meja makan terasa lebih pekat dari kopi hitam di cangkir Bram. Tak ada lagi celotehan Kayla, yang seolah bisa merasakan dinding es yang tumbuh di antara kedua orang tuanya. Ia hanya menunduk, mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya tanpa minat. Bram juga diam, tatapannya kosong, pikirannya jelas berada di tempat lain. Aku mencoba memecah kesunyian yang menyiksa itu. "Nanti siang Kayla ada pentas seni kecil di sekolahnya. Kamu bisa datang, Mas?" "Sebentar saja," pintaku, suaraku terdengar lebih memohon dari yang kumaksudkan. Bram tidak langsung menjawab. Ia meletakkan sendoknya dengan pelan, dentingnya terdengar begitu keras di ruangan yang senyap. "Aku tidak bisa. Ada rapat penting," jawabnya datar, tanpa menatapku. "Rapat lagi?" tanyaku lirih, lebih pada diriku sendiri. Pertanyaanku itu rupanya menyulut sumbunya yang pendek. "Iya, rapat. Aku kerja, Arini. Bukan untuk bersenang-senang," serunya, nadanya meninggi. Kayla sedikit tersentak di kursinya, matanya yang polos menatap ayahnya dengan takut. Melihat reaksi Kayla, Bram tampak sedikit menyesal. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. "Aku berangkat," katanya singkat, lalu berjalan keluar rumah tanpa ciuman di keningku, bahkan tanpa menoleh pada Kayla. Pintu yang tertutup di belakangnya terasa seperti sebuah penegasan. Ia telah membangun tembok yang terlalu tinggi untuk kami panjat. Aku menelan ludah, berusaha tersenyum pada Kayla. "Tidak apa-apa, sayang. Papa memang sibuk sekali. Nanti Bunda rekam pentas seninya, biar Papa bisa nonton di rumah," hiburku, sambil membereskan piring Bram yang nasinya masih utuh. Sepanjang hari itu, perasaanku tidak enak. Sebuah firasat buruk menggelayut seperti awan mendung. Benar saja, malam harinya,
Bram pulang jauh lebih larut dari biasanya. Pukul 11 malam, suara mobilnya baru terdengar memasuki halaman. Aku yang menunggunya di sofa, langsung terbangun. Tapi yang kulihat bukanlah wajah lelah seorang suami yang baru pulang kerja. Yang kulihat adalah wajah pria yang sedang berperang dengan dirinya sendiri, wajah yang pucat pasi namun dengan sorot mata yang anehnya begitu tajam dan dingin. Ia tidak mengucapkan salam. Ia hanya berjalan melewatiku, melonggarkan dasinya, dan duduk di kursi tunggal di seberangku. Ia menatapku lama, tatapan yang menguliti setiap lapis pertahananku. Ada yang harus aku bicarakan, Rin, katanya. Suaranya serak. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Aku sudah tahu ini bukan kabar baik. Ada apa, Mas? Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menjatuhkan bom yang akan menghancurkan duniaku. Rika hamil. 1 kalimat. Hanya 3 kata. Tapi 3 kata itu menghantamku seperti gelombang tsunami, merenggut napasku dan menenggelamkanku dalam lautan syok dan rasa sakit yang tak terperi. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara detak jam di dinding terdengar memekakan telinga. Jadi ini akhirnya. Kecurigaanku, ketakutanku, semuanya benar. Pria di hadapanku, ayah dari anakku, telah menghamili wanita lain. Aku tidak bisa berkata apa. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Tapi tidak ada isakan yang keluar. Rasanya seluruh energiku terkuras habis. Bram melihat air mataku, tapi tidak ada belas kasihan di matanya. Sebaliknya, ia justru melanjutkan kalimatnya, dan kali ini, kata-katanya adalah racun yang paling mematikan. Dia hamil anakku, anak kandungku, darah dagingku. Dan kehamilannya ini, membuatku berpikir banyak hal. Aku menatapnya nanar, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. Apalagi yang lebih buruk dari ini? Selama ini aku tidak pernah terlalu memikirkannya. Lanjutnya, suaranya kini lebih dingin, lebih terukur. Tapi Rika menyadarkanku. Seorang pria harus tahu pasti siapa ahli warisnya, siapa penerus darahnya. Perutku terasa mual. Aku mulai bisa menebak kemana arah pembicaraan gila ini. Aku jadi ragu. Rin, katanya, menatapku lurus di mata. Aku ragu tentang Kayla. Rasanya seperti ada petir yang menyambar di dalam ruangan. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Apa-apa maksudmu, Mas? Bisikku, suaraku bergetar hebat. Wajah Kayla tidak terlalu mirip denganku. Sifatnya juga lebih banyak ikut kamu. Selama 10 tahun ini, aku hanya percaya begitu saja. Tapi sekarang, setelah aku akan punya anak lagi, anak yang sudah pasti darah dagingku, aku jadi bertanya-tanya. Apa kamu pernah berbohong padaku, Rin? Tuduhan itu begitu keji, begitu menusuk, hingga rasa sakit karena perselingkuhannya seolah tidak ada apa-apanya. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahanku, ia mempertanyakan kehormatanku sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu. Ia meragukan status anak yang selama ini ia puja, ia cium, dan ia tidurkan setiap malam. Amarah yang luar biasa besar tiba-tiba meledak di dalam diriku, memberiku kekuatan untuk berdiri. Jaga bicaramu, Bram, teriakku, suaraku pecah. Bagaimana bisa kamu berpikir sehina itu? Kayla itu anakmu, darah dagingmu, hasil dari cinta kita. Bagaimana bisa kamu meragukannya hanya karena bisikan perempuan ular itu? Ini bukan soal bisikan, ini soal logika. Balasnya tak kalah keras. Aku hanya ingin kepastian. Apa itu salah? Salah, jeritku. Salah karena kamu meragukan istrimu sendiri. Salah karena kamu meragukan anakmu sendiri. 10 tahun, Bram, selama 10 tahun kamu menjadi ayahnya, dan sekarang kamu bilang kamu ragu? Di mana otakmu? Di mana hatimu? Hatiku ingin kebenaran. Bukan, hatimu sudah diracuni. Kamu hanya mencari pembenaran untuk meninggalkan kami. Kamu mencari alasan agar perselingkuhanmu itu terlihat benar. Aku menunjuk wajahnya dengan jari gemetar. Kamu itu pengecut, Bram. Pengecut yang berlindung di balik keraguan konyol. Ia terdiam sejenak mendengar kata-kataku, tapi sorot matanya tidak berubah. Racun itu sudah menjalar terlalu dalam, merusak semua logika dan kenangan indah yang pernah kami miliki. Ia sudah dibutakan oleh rasa bersalah dan hasutan dari kekasih barunya. Baginya, meragukan Kayla adalah cara termudah untuk membenarkan pilihannya pada Rika dan anak mereka. Jika Kayla bukan anaknya, maka ia tidak sepenuhnya bersalah karena telah meninggalkan kami. Logika iblis itu kini menjadi pegangannya. Aku tidak peduli apa katamu, desisnya dingin. Aku sudah membuat keputusan.
Ia menatapku dengan tatapan yang sama sekali tidak kukenali lagi. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanya kekosongan dan kekejaman yang beku. Aku mau kita tes DNA. Itulah kalimat terakhirnya malam itu. Sebuah ultimatum yang menghancurkan sisa-sisa harapan yang kumiliki. Ia tidak hanya meminta cerai. Ia meminta bukti atas sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Ia ingin selembar kertas untuk memberitahunya bahwa anak yang telah ia besarkan selama 7 tahun adalah benar-benar miliknya. Malam itu, aku akhirnya mengerti. Aku tidak hanya kehilangan seorang suami. Aku telah kehilangan seorang manusia. Pria yang kucintai telah mati, dan digantikan oleh monster berhati dingin yang duduk di hadapanku. Ada malam-malam ketika keheningan justru terasa paling bising. Malam setelah Bram menjatuhkan tuntutannya adalah salah satunya. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku hanya duduk di tepi ranjang, menatap kegelapan di luar jendela, sementara suamiku tidur dengan tenang di sampingku seolah tidak ada apa-apa. Bagaimana ia bisa tidur? Bagaimana ia bisa berbaring di ranjang yang sama denganku setelah menuduhku dengan begitu keji? Setiap tarikan napasnya yang teratur terasa seperti sebuah hinaan. Rumah ini, yang dulu menjadi surga, kini terasa seperti neraka yang dingin. Pagi harinya, aku menatap pantulan diriku di cermin. Mataku bengkak, wajahku pucat. Tapi di balik semua keputusasaan itu, ada sesuatu yang mengeras di dalam hatiku. Sebuah keputusan. Aku akan menyetujui tes DNA itu. Bukan untuknya. Bram sudah tidak pantas mendapatkan pembuktian apapun dariku. Aku melakukannya untuk putriku, Kayla. Aku akan membersihkan namanya dari keraguan kotor ayahnya sendiri. Aku akan memastikan ada bukti tertulis yang tak terbantahkan tentang identitasnya, yang suatu hari nanti akan kutunjukkan padanya jika ia bertanya. Baik, kataku saat kami bertemu di meja makan. Aku bahkan tidak repot-repot membuatkannya sarapan. Aku setuju. Atur waktunya. Bram tampak sedikit terkejut dengan ketenanganku, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Bagus. Lebih cepat lebih baik. Sabtu ini kita ke laboratorium, katanya, seolah sedang mengatur jadwal rapat bisnis. Hari Sabtu itu adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku harus membangunkan Kayla dan mengatakan padanya bahwa kami akan pergi ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan. Wajahnya yang bingung membuat hatiku serasa diiris sembilu. Kayla kan sehat, Bunda. Kenapa harus ke dokter? Tanyanya polos. Aku memaksakan seulas senyum. Hanya pemeriksaan biasa, sayang. Biar kita tahu Kayla selalu sehat dan kuat. Perjalanan ke laboratorium terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Bram menyetir dalam diam, wajahnya kaku dan tanpa ekspresi. Aku duduk di belakang, memeluk Kayla erat-erat, mencoba melindunginya dari atmosfer beracun yang diciptakan oleh ayahnya sendiri. Laboratorium itu berbau desinfektan yang tajam, semakin menambah rasa mual di perutku. Seorang perawat yang ramah menyambut kami, sama sekali tidak menyadari drama mengerikan yang sedang terjadi. Prosedurnya cepat dan sederhana. Perawat itu hanya mengusap bagian dalam pipi Kayla dengan sebuah alat seperti kapas tangkai. Kayla sedikit geli, tapi tidak menangis. Sudah, gitu aja, tanyanya. Kemudian giliran Bram, dan terakhir aku. Selama proses itu, Bram sama sekali tidak menatap mata Kayla. Ia memperlakukan putrinya seperti objek, sebuah variabel dalam persamaan busuknya. Saat kami berjalan keluar, aku melihatnya membayar di kasir dengan kartu kreditnya. Caranya begitu dingin dan impersonal. Baginya, ini adalah investasi untuk sebuah kebenaran yang ia butuhkan, sebuah transaksi untuk memuluskan jalannya menuju kehidupan baru. Ia tidak sadar bahwa yang baru saja ia bayar adalah harga dari kehancuran keluarganya sendiri. Masa penantian selama seminggu terasa seperti selamanya. Setiap hari adalah penyiksaan. Aku berusaha menjaga rutinitas tetap normal demi Kayla, tapi setiap kali aku menatap wajahnya, hatiku sakit. Aku melihat pantulan wajah Bram di matanya, dibentuk senyumnya. Bagaimana bisa Bram tidak melihatnya? Apakah kebencian dan rasa bersalah sudah begitu membutakan matanya? Tepat seminggu kemudian, Bram pulang lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada sebuah amplop coklat besar yang tertutup rapat. Jantungku berhenti berdetak. Inilah saatnya. Ia meletakkan amplop itu di atas meja makan, di antara aku dan dia. Buka, perintahnya singkat. Tanganku gemetar saat merobek amplop itu. Mataku langsung mencari kesimpulan akhir di lembaran kertas yang penuh dengan angka dan istilah ilmiah itu. Di sana, di bagian paling bawah, tertulis dengan jelas dan tegas, probabilitas paternitas, 99,999%. Hasilnya positif.
Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa Bram adalah ayah biologis Kayla. Aku mengangkat kepalaku, menatapnya dengan air mata kemenangan sekaligus kepedihan. Sekarang kamu lihat? Sekarang kamu percaya? Suaraku bergetar. Aku berharap melihat penyesalan di wajahnya. Aku berharap ia akan jatuh berlutut dan memohon ampun. Tapi yang kulihat bukanlah penyesalan. Bukan pula kelegaan. Yang kulihat adalah kekecewaan yang disamarkan dengan buruk, diikuti oleh ekspresi dingin yang sudah kukenal baik. Ia melirik kertas itu sekilas, lalu menghela napas seolah hasil itu adalah sebuah gangguan kecil. Oke, katanya pelan, jadi hasilnya positif. Hanya itu. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada apa-apa. Hanya itu. Hanya, oke. Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Setelah kamu menuduhku, menghinaku, dan menyeret anakmu sendiri ke dalam permainan kotormu ini, kamu hanya bilang, oke. Lalu kamu mau aku bilang apa, Rin? Tanyanya, nadanya mulai defensif. Kenyataannya, semua sudah terlanjur. Rumah tangga kita sudah hancur. Keraguan itu muncul karena hubungan kita memang sudah tidak sehat. Hasil ini tidak mengubah apapun. Aku tertawa, tawa sumbang yang penuh kepahitan. Jadi ini tujuanmu sebenarnya? Tes ini hanya formalitas? Apapun hasilnya, kamu akan tetap pergi. Ia akhirnya menatapku, dan kali ini dengan kejujuran yang brutal. Iya, katanya tegas. Hatiku sudah tidak di sini lagi. Hatiku sudah memilih Rika dan anak yang dikandungnya. Dia membutuhkanku. Aku akan memulai hidup baru dengannya. Semuanya menjadi jelas. Tes DNA itu bukanlah untuk mencari kebenaran. Tes itu adalah senjatanya. Jika hasilnya negatif, ia akan menggunakannya untuk menyingkirkanku dengan mudah. Jika hasilnya positif, ia akan tetap pergi dengan alasan bahwa pernikahan kami sudah tak terselamatkan. Ia telah merancang semuanya agar ia menang, apapun skenarionya. Aku berhenti menangis. Semua air mataku terasa sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa jijik yang luar biasa. Pergilah, kataku dengan suara dingin dan mantap. Pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali. Ia tampak terkejut dengan reaksiku, mungkin ia mengharapkan lebih banyak drama dan air mata. Tanpa menunggu lebih lama, ia berbalik dan berjalan ke kamar kami. Aku hanya berdiri mematung saat mendengar suara lemari dibuka dan ditutup. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan sebuah koper besar. Saat itulah Kayla keluar dari kamarnya, mungkin mendengar suara kami. Ia melihat ayahnya berdiri di ambang pintu dengan sebuah koper. Papa mau kemana? Tanyanya, suaranya kecil dan penuh kebingungan. Bram membeku. Ia tidak sanggup menatap mata putrinya. Ia hanya berdeham, matanya menatap ke lantai. Papa harus pergi kerja. Jauh sekali, jawabnya, sebuah kebohongan pengecut hingga akhir. Kapan papa pulang? Tanya Kayla lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatapku sekilas dengan tatapan yang tak bisa kubaca, lalu berbalik dan menarik kopernya keluar pintu. Suara mobilnya yang dinyalakan dan kemudian menjauh terdengar seperti vonis mati bagi masa lalu kami. Pintu masih terbuka. Aku berjalan perlahan dan menutupnya. Klik. Suara kunci yang terpasang seolah menjadi penanda akhir dari sebuah babak. Aku berbalik dan melihat putri kecilku berdiri di tengah ruangan, menangis dalam diam. Aku segera menghampirinya, berlutut, dan memeluknya erat. Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa, bisikku sambil menahan isak tangisku sendiri. Sekarang hanya ada Bunda dan Kayla. Tapi kita akan baik-baik saja. Bunda janji. Di tengah reruntuhan surga kecilku, sambil memeluk satu-satunya harta yang tersisa, aku bersumpah. Aku akan kuat. Aku akan bangkit dari puing-puing ini. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk anak perempuan yang baru saja dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran total. Tapi dari kehancuran itulah, sebuah fondasi baru yang lebih kuat akan kubangun. Pintu yang tertutup di belakang Bram bukan hanya sebuah penutup babak, tetapi juga gerbang menuju dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana aku bukan lagi seorang istri, melainkan seorang pejuang tunggal. Hari pertama setelah kepergiannya adalah yang terberat. Rumah kami yang luas tiba-tiba terasa kosong dan menakutkan. Setiap sudutnya meneriakkan kenangan tentang Bram, tentang tawa keluarga yang kini telah sirna. Aku harus menyingkirkan foto pernikahan kami dari dinding, menyimpannya di dalam kardus di gudang. Tanganku gemetar saat melakukannya. Rasanya seperti sedang mengubur sebagian dari hidupku sendiri. Kayla adalah sumber kekuatanku sekaligus sumber kepedihanku yang terbesar. Ia terus bertanya tentang ayahnya. Bunda,
Kenapa papa tidak telepon? Biasanya papa telepon kalau pergi jauh. Tanyanya suatu sore, matanya yang jernih menatapku penuh harap. Aku harus menelan ludah dan berbohong. Sebuah kebohongan yang terasa seperti bara panas di tenggorokanku. Mungkin di sana tidak ada sinyal. Sayang, papa pasti sibuk sekali. Kebohongan itu tidak bisa bertahan lama. Masalah yang lebih nyata dan mendesak segera datang. Sebulan setelah Bram pergi, aku menyadari bahwa ia tidak meninggalkan apapun untuk kami. Semua rekening tabungan bersama telah ia kuras isinya. Kartu kredit tambahan atas namaku juga telah diblokir. Ia benar-benar memutus kami dari kehidupannya. Seolah aku dan Kayla adalah penyakit yang harus disingkirkan. Rasa sakit karena pengkhianatan emosional kini diperparah oleh kepanikan finansial. Cicilan rumah, tagihan listrik, biaya sekolah Kayla, semuanya kini menjadi tanggunganku seorang. Aku mencoba menghubunginya, bukan untuk mengemis cinta, tapi untuk menuntut hak anaknya. Teleponku tidak pernah diangkat. Pesanku hanya dibaca tanpa pernah dibalas. Ia telah menjadi hantu, lenyap ditelan kehidupan barunya yang mewah bersama Rika. Aku tahu mereka hidup mewah dari unggahan-unggahan Rika di media sosial yang sesekali muncul di lini masaku, sebelum aku memutuskan untuk memblokirnya. Foto-foto mereka di restoran mahal, berlibur di pulau pribadi, memamerkan tas dan perhiasan baru. Setiap foto itu terasa seperti tamparan keras di wajahku, sementara aku di sini harus menghitung setiap lembar uang yang tersisa di dompet. Keputusan tersulit harus kuambil. Rumah ini, surga kecil yang pernah kami bangun, tidak mungkin lagi kami tinggali. Aku tidak sanggup membayar cicilannya. Dengan berat hati, aku memasang pelang, dijual, di depan pagar. Aku menjual sebagian besar perabotan kami, hanya menyisakan yang paling penting. Aku juga harus menjual cincin kawinku, dan beberapa perhiasan lain yang kumiliki. Saat melepas cincin itu dari jari manisku, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi, memastikan Kayla tidak mendengarku. Aku tidak menangisi logam mulia itu, aku menangisi janji-janji yang terukir di dalamnya, janji-janji yang kini tak lebih dari sebuah lelucon pahit. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota. Dindingnya bercat kusam dengan beberapa bagian yang mengelupas. Atapnya sering bocor jika hujan deras. Sangat jauh berbeda dari rumah kami yang nyaman. Malam pertama di sana, Kayla menangis. "Bunda, aku tidak suka di sini. Aku mau pulang ke rumah kita," isaknya sambil memelukku erat. Aku membelai rambutnya, menahan air mataku sendiri. "Ini rumah kita sekarang, sayang. Tidak apa-apa, yang penting Bunda ada di sini sama Kayla. Kita akan buat tempat ini jadi nyaman, ya?" Perlahan, kami beradaptasi. Aku mulai mengaktifkan kembali jaringan klien lamaku, mengambil pekerjaan desain apapun yang bisa kudapatkan. Logo, brosur, spanduk, semuanya kukerjakan di laptop tuaku hingga larut malam setelah Kayla tertidur. Uangnya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Aku juga mulai menerima pesanan kue kering dari para tetangga baru. Tanganku yang dulu terbiasa memegang mouse komputer, kini harus terbiasa dengan panasnya oven dan pegalnya mengaduk adonan. Gunjingan tetangga adalah hal lain yang harus kutelan. Statusku sebagai janda baru, yang ditinggal suami karena pelakor menjadi topik hangat di antara ibu-ibu di sekitar kontrakan. Tatapan mereka penuh selidik dan kasihan, kadang diiringi bisik-bisik yang sampai ke telingaku. Aku belajar untuk menulikan telinga dan menegakkan kepala. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Seluruh energiku tercurah untuk bekerja dan memastikan Kayla tidak kekurangan apapun. Luka emosional yang ditinggalkan Bram jauh lebih sulit disembuhkan daripada masalah keuangan. Suatu hari, sekolah Kayla mengadakan acara Hari Ayah. Kayla pulang dengan wajah murung. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu hatinya terluka. Malam itu, saat aku menyelimutinya, ia bertanya dengan suara lirih, "Bunda, apa papa jahat?" Pertanyaan itu menusukku lebih dalam dari pisau manapun. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku tidak ingin menanamkan kebencian di hatinya, tapi aku juga tidak bisa terus berbohong. "Papa tidak jahat, sayang," kataku pelan. "Papa hanya membuat pilihan yang salah. Terkadang orang dewasa melakukan itu. Tapi itu bukan salah Kayla. Sama sekali bukan salah Kayla. Kayla adalah anak yang paling baik dan paling hebat yang pernah Bunda kenal." Ia menatapku, matanya yang besar berkaca-kaca. "Apa papa masih sayang sama Kayla?" Aku memeluknya erat, membiarkan kehangatan tubuhku menjadi jawaban. Aku tidak sanggup mengucapkan, "Iya," karena aku sendiri tidak yakin. Tapi aku juga tidak tega mengucapkan, "Tidak." Dalam pelukan itu,
Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku mungkin tidak bisa menjadi seorang ayah untuknya, tapi aku akan menjadi ibu sekaligus ayah terbaik yang bisa ia miliki. Aku akan mengisi semua kekosongan yang ditinggalkan oleh pria itu dengan cintaku yang berlipat ganda. Luka ini mungkin akan membekas selamanya, tapi aku tidak akan membiarkannya bernanah. Aku akan mengubahnya menjadi kekuatan, menjadi fondasi dari babak baru kehidupan kami, kehidupan yang hanya diisi oleh aku dan putriku. Waktu berjalan tanpa kompromi, menggilas hari menjadi minggu, dan minggu menjadi tahun. 4 tahun telah berlalu sejak hari di mana Bram menutup pintu untuk kami. 4 tahun yang terasa seperti 10 tahun, penuh dengan kerja keras, keringat, dan air mata yang seringkali harus kusembunyikan. Kayla kini bukan lagi gadis kecil berusia 7 tahun yang bingung. Ia telah tumbuh menjadi seorang gadis praremaja berusia 11 tahun yang cerdas, pendiam, namun memiliki pemahaman yang tajam tentang dunia di sekelilingnya. Rumah kontrakan kami yang sempit telah menjadi saksi bisu perjuangan kami. Di sudut ruangan yang merangkap sebagai ruang tamu dan ruang makan, aku mendirikan sebuah kantor kecil. Siang hari, aku adalah seorang desainer grafis lepas, berkejaran dengan tenggat waktu dari klien. Malam hari, setelah Kayla tidur, aku berubah menjadi seorang penjahit, menyelesaikan pesanan seragam atau permak pakaian di bawah temaram lampu meja. Mesin jahit tua peninggalan ibuku berderit sepanjang malam, menjadi musik latar dari usahaku menyambung hidup. Tidur 4 jam sehari sudah menjadi kemewahan. Kantung mata yang menghitam sudah menjadi aksesoris permanen di wajahku. Meskipun hidup kami serba pas-pasan, aku tidak pernah membiarkan pendidikan Kayla terganggu. Aku selalu memastikan semua kebutuhan sekolahnya terpenuhi. Meskipun itu artinya aku harus makan nasi dengan garam saja di akhir bulan. Dan Kayla membayar semua pengorbananku dengan prestasi yang gemilang. Nilai-nilainya selalu yang tertinggi di kelas. Namanya selalu disebut saat pembagian rapor. Melihat senyum bangganya saat menerima pujian dari guru, adalah bayaran termahal untuk semua lelahku. Benih cita-cita itu tumbuh dari sebuah peristiwa kecil. Suatu malam, Bu Lastri, tetangga sebelah kami yang sudah tua dan hidup sebatang kara, jatuh sakit. Demamnya sangat tinggi. Aku panik dan segera membawanya ke puskesmas terdekat dengan meminjam motor tetangga lain. Di sana, kami harus menunggu lama karena antrean yang panjang. Aku melihat wajah-wajah lelah dan pasrah dari orang-orang sakit yang tidak punya cukup uang untuk pergi ke rumah sakit yang lebih baik. Kayla, yang waktu itu ikut denganku, hanya diam memperhatikan. Ia melihat bagaimana seorang dokter muda dengan sabar memeriksa Bu Lastri dan memberinya obat. Dokter itu tidak hanya memberikan resep, tapi juga nasihat dan kata-kata yang menenangkan. Sepulang dari puskesmas, di tengah perjalanan, Kayla tiba-tiba berkata, "Bunda, kalau sudah besar nanti, Kayla mau jadi dokter." Aku sedikit terkejut. Kenapa Kayla mau jadi dokter? Biar bisa menyembuhkan orang seperti Bu Lastri, jawabnya. Lalu ia menatapku dengan matanya yang serius. Biar kalau Bunda sakit, Kayla bisa langsung obati. Biar Bunda tidak perlu kerja keras terus sampai capek. Kata-kata itu membuat hatiku menghangat sekaligus terenyuh. Di usianya yang masih begitu muda, ia sudah memikirkan beban di pundakku. Sejak hari itu, impian menjadi dokter menjadi bintang penunjuk arah bagi Kayla. Ia belajar lebih giat lagi, melahap buku-buku pelajaran IPA dan biologi. Cita-citanya itu juga menjadi bahan bakar bagiku. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampiriku, aku akan membayangkan Kayla mengenakan jas putih kebanggaannya. Bayangan itu memberiku kekuatan untuk terus mendorong mesin jahitku hingga dini hari. Di dunia lain yang terasa begitu jauh, Bram dan Rika menjalani kehidupan yang berkebalikan. Aku tidak lagi mencari tahu, tapi kadang kabar sampai juga ke telingaku melalui teman-teman lama. Mereka hidup dalam kemewahan. Bram, yang posisinya semakin menanjak di perusahaannya, memanjakan Rika dengan segala fasilitas. Apartemen mewah, mobil Eropa, liburan ke luar negeri. Anak laki-laki mereka, yang seumuran dengan Kayla, disekolahkan di sekolah internasional termahal di kota. Namun, di balik kemewahan itu, ada retakan yang mulai tampak. Suatu ketika, seorang teman lamaku secara tidak sengaja bertemu mereka di sebuah restoran kelas atas. Ia bercerita, "Aku lihat Bram, Rin. Wajahnya tidak seceria dulu. Ia tampak tegang. Si Rika itu sibuk sekali dengan ponselnya dan terus mengeluh soal layanan di sana. Bram hanya menghela napas, mencoba menenangkannya. Kulihat ia mendapat telepon, dan raut wajahnya langsung keruh. Seperti ada tekanan berat. Cerita itu tidak membuatku senang, tapi juga tidak membuatku sedih. Aku hanya merasa kosong. Pria itu, dengan semua masalahnya yang diciptakannya sendiri, bukan lagi urusanku.
Hidupku sekarang adalah tentang bagaimana cara membeli buku paket baru untuk Kayla, dan memastikan ada lauk bergizi di meja makan kami. Perjuanganku nyata dan memiliki tujuan yang mulia. Sementara kemewahan mereka, aku yakin, terasa hampa dan dibangun di atas penderitaan orang lain. Suatu malam, aku menemukan Kayla tertidur di meja belajarnya yang kecil. Kepalanya beralaskan buku biologi yang tebal. Di sampingnya ada secari kertas berisi coretan-coretan tentang sistem peredaran darah manusia. Aku tersenyum tipis, lalu mengangkat tubuhnya yang mulai beranjak remaja itu ke tempat tidur. Aku menyelimutinya dan duduk sejenak di sisinya, menatap wajah damainya. Di tanah kehidupan kami yang gersang dan penuh kesulitan, sebuah benih telah kutanam. Benih itu kini mulai bertunas, tumbuh kuat dan kokoh, disirami oleh cinta dan pengorbanan. Aku tahu jalan di depan masih panjang dan terjal. Menyekolahkan anak hingga menjadi dokter membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi melihat kegigihan di mata Kayla, aku yakin kami bisa melakukannya. Kami akan membuktikan pada dunia, dan pada masa lalu yang telah mencampakkan kami, bahwa dari luka dan kehilangan pun, bisa lahir sebuah kemenangan yang gemilang. 6 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang bagi seorang anak perempuan untuk tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang siap menentukan masa depannya. Cukup panjang pula bagi sebuah kerajaan yang dibangun di atas kebohongan, untuk mulai menunjukkan keretakannya. Selama 6 tahun itu, aku dan Kayla berjuang dalam sunyi, sementara Bram dan Rika berpesta dalam riuh. Tapi roda takdir, meskipun berputar lambat, selalu adil. Di dunia kami yang kecil, ketegangan terasa berbeda. Kayla kini duduk di kelas 3 SMA, tahun penentuan di mana gerbang menuju cita-citanya akan terbuka atau tertutup. Setiap malam, lampu di kamarnya yang sempit baru padam lewat tengah malam. Ia berjuang dengan soal-soal tryout, buku-buku tebal, dan harapan besar yang terpikul di pundaknya. Aku pun berjuang di sampingnya. Usaha desain grafisku mulai stabil, dengan beberapa perusahaan kecil menjadi klien tetap. Namun, biaya untuk bimbingan belajar dan persiapan masuk fakultas kedokteran tetap terasa seperti mendaki gunung yang terjal. Setiap rupiah ku perhitungkan. Aku sering melewatkan makan malam, mengatakan pada Kayla aku sudah kenyang, padahal perutku keroncongan. Semua demi memastikan ia punya gizi yang cukup untuk otaknya bekerja. Suatu sore, Kayla pulang dengan wajah lesu. Ia meletakkan brosur pendaftaran universitas di meja. Biayanya mahal sekali, Bun, desisnya pelan, matanya menatapku dengan rasa bersalah. Apa Kayla coba jurusan lain saja, ya? Yang lebih murah. Hatiku terasa sakit mendengar keraguannya. Aku menggenggam tangannya yang mulai dingin. Jangan pernah berpikir seperti itu, kataku tegas. Kamu fokus saja belajar. Soal biaya, itu urusan Bunda. Kamu harus jadi dokter. Itu impianmu. Kita sudah sejauh ini, kita tidak akan menyerah sekarang. Malam itu, setelah ia kembali belajar, aku membuka kotak jahitanku dan mulai bekerja 2 kali lebih keras. Kelelahanku tidak ada artinya dibandingkan dengan masa depan putriku. Sementara itu, di apartemen mewah di jantung kota, Bram sedang menghadapi badainya sendiri. Kerajaan yang ia bangun mulai goyah. Gaya hidup Rika yang luar biasa boros, adalah api yang terus membakar pundi-pundinya. Tas bermerek edisi terbatas, perhiasan berlian, liburan spontan ke Eropa, semua itu menuntut aliran uang yang tak ada habisnya. Untuk memenuhinya, Bram mulai mengambil jalan pintas. Ia melakukan investasi berisiko tinggi, menggunakan dana perusahaan untuk proyek sampingan yang dijanjikan Rika akan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Percaya deh, Mas. Temanku ini jago banget main saham. Uang kita bisa balik 3 kali lipat dalam sebulan. Bujuk Rika suatu malam, sambil menunjukkan layar ponselnya. Bram, yang dipusingkan oleh tagihan kartu kredit Rika yang membengkak, terbujuk. Ia menggelapkan sejumlah besar uang dari proyek kantornya, berharap bisa mengembalikannya dengan cepat sebelum ada yang tahu. Tapi takdir punya rencana lain. Pasar saham anjlok. Investasi bodong itu ludes dalam sekejap. Bram kehilangan segalanya. Uang perusahaan yang ia gelapkan, tabungannya, semuanya lenyap. Teleponnya tak henti-hentinya berdering. Panggilan marah dari investor, panggilan panik dari akuntan perusahaannya. Ia mencoba menutupi semuanya dari Rika, tapi kebohongan sebesar itu tak bisa disembunyikan lama. Suatu hari, surat pemecatan datang bersamaan dengan surat panggilan dari polisi. Skandal penggelapan dana itu terbongkar. Namanya hancur. Jabatannya hilang. Reputasinya musnah. Saat itulah Rika menunjukkan warna aslinya. Ketika Bram pulang ke apartemen dengan wajah pucat dan memberitahukan bahwa mereka bangkrut, Rika tidak menunjukkan simpati.
Matanya yang indah menatap Bram dengan tatapan dingin penuh kebencian. Bangkrut? Apa maksudmu bangkrut? Tanyanya tajam. Uang kita habis. Rick. Semuanya. Aku juga dipecat. Jawab Bram lirih. Rika tertawa, tawa yang terdengar mengerikan. Jadi laki-laki hebat yang dulu kupuja ternyata sebodoh ini? Kamu mempertaruhkan semuanya dan kalah? Aku tidak percaya ini. Aku melakukan ini juga karenamu. Karena gaya hidupmu. Balas Bram, emosinya akhirnya meledak. Jangan salahkan aku, jerit Rika. Kamu yang tidak becus. Aku menikahimu untuk hidup enak. Bram, bukan untuk jadi gembel. Aku tidak sudi hidup miskin dengan pecundang sepertimu. Pertengkaran hebat itu menjadi yang terakhir bagi mereka. Keesokan paginya, saat Bram terbangun, ia menemukan sisi ranjangnya telah dingin. Lemari pakaian Rika kosong melompong. Semua perhiasan, tas, dan barang berharga lainnya telah raib. Di atas meja rias, hanya ada secari kertas. Aku pergi. Jangan cari aku dan anakku. Rika, si ular berbisa itu, telah pergi setelah mengisap semua racun dan hartanya, meninggalkannya dengan bangkai yang busuk. Tidak lama kemudian, surat penyitaan apartemen dan mobil datang. Bram diusir dari istananya sendiri, hanya dengan satu koper berisi pakaian sisa. Ia berdiri di lobi apartemen yang megah itu, tempat yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini menjadi saksi kehancurannya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Teman-teman bisnisnya menjauh. Keluarga besarnya malu dan tidak mau mengakuinya. Ia menjadi gelandangan di kota yang dulu ia taklukkan. Ia tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu dan tidak terawat. Pakaiannya yang dulu mahal kini compang-camping. Suatu malam, saat hujan gerimis, ia duduk di sebuah bangku taman, kedinginan dan kelaparan. Dalam keputusasaan itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memikirkan Arini dan Kayla. Ia membayangkan kehangatan rumahnya yang dulu. Ia membayangkan senyum tulus Arini dan celoteh riang Kayla. Ia ingat bagaimana dulu ia dengan sombongnya mencampakkan mereka demi kilau palsu yang ditawarkan Rika. Sebuah penyesalan yang begitu dalam dan menyakitkan menghantamnya. Roda itu telah berputar penuh. Ia yang dulu berada di puncak, kini terjerembab di dasar jurang. Dan ia sadar, ia sendirilah yang telah mendorong dirinya ke dalam jurang itu. Karma sedang menertawakannya dengan begitu kejam. 7 tahun setelah kehancuran Bram, Fajar akhirnya menyingsing di dunia kami. Fajar yang cahayanya begitu terang, mampu menghapus semua sisa kegelapan dari masa lalu. Hari itu adalah hari yang kutunggu-tunggu sepanjang hidupku, hari di mana semua kerja keras dan air mata akhirnya terbayar lunas. Hari wisuda putriku, Kayla. Aku duduk di barisan kursi orang tua di dalam auditorium universitas yang megah. Jantungku berdebar lebih kencang daripada saat aku menunggu hasil ujian, atau saat menerima proyek desain pertamaku. Aku mengenakan kebaya terbaikku, satu-satunya yang kumiliki, yang kujahit sendiri bertahun-tahun lalu. Di sekelilingku, para orang tua lain saling berfoto dengan kamera mahal, sementara aku hanya menggenggam ponsel tuaku dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi aku tahu, kebahagiaan dan kebanggaan di hatiku tidak kalah. Bahkan mungkin lebih besar dari siapapun yang ada di ruangan ini. Saat nama, Kayla Amanda, sarjana kedokteran, cum laude, dipanggil, air mataku tumpah begitu saja. Aku melihat putriku berjalan anggun ke atas panggung. Gadis kecilku yang dulu menangis karena ditinggal ayahnya, yang dulu belajar di bawah temaram lampu di rumah kontrakan sempit, kini berdiri di sana. Ia mengenakan toga dan selempang cum laude, tersenyum cerah saat menerima gulungan ijazahnya dari dekan fakultas. Seluruh auditorium bertepuk tangan, tapi di telingaku, tepuk tangan itu terdengar seperti musik kemenangan. Pikiranku melayang kembali. Aku teringat malam-malam saat aku tertidur di samping mesin jahit dengan gunting masih di tangan. Aku teringat saat kami harus makan mie instan selama seminggu, agar bisa membeli buku kedokteran yang tebalnya seperti kamus. Aku teringat wajah cemas Kayla setiap kali ia melihatku batuk karena kelelahan. Semua pengorbanan itu, semua kepahitan itu, kini terasa manis. Setiap tetes keringatku telah berubah menjadi permata yang menghiasi toga putriku hari ini. Setelah acara selesai, Kayla berlari menghampiriku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan bahunya bergetar. Bunda, kita berhasil, bisiknya di sela isak tangis bahagianya. Aku membelai punggungnya. Kamu yang berhasil, sayang. Kamu hebat. Bunda bangga sekali sama kamu. Kami tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang sempit itu. Setahun yang lalu, setelah aku mendapatkan beberapa proyek besar dan Kayla mulai menerima beasiswa prestasi,
kami pindah ke sebuah apartemen sederhana dengan 2 kamar tidur. Kecil, tapi bersih, nyaman, dan yang terpenting, milik kami sendiri. Tidak ada lagi atap bocor atau dinding yang mengelupas. Dari jendelanya, kami bisa melihat kelip lampu kota, bukan lagi tembok tetangga. Beberapa bulan setelah wisuda, Kayla memulai masa magangnya di sebuah rumah sakit umum milik pemerintah. Jas putih itu terlihat begitu pas di tubuhnya. Ia terlihat berwibawa, cerdas, dan penuh kasih. Aku sering mengunjunginya saat jam istirahat, membawakannya bekal makanan. Aku suka duduk di pojok kantin rumah sakit, memperhatikannya dari jauh saat ia berjalan cepat di koridor, menyapa pasien dengan ramah, atau berdiskusi serius dengan dokter senior. Suatu hari, saat aku sedang menunggunya, aku melihat sebuah pemandangan yang membawa kenangan lama kembali. Kayla sedang menangani seorang pasien nenek tua yang batuk-batuk, yang datang hanya ditemani oleh cucunya yang masih kecil. Ia memeriksa nenek itu dengan begitu sabar dan lembut, persis seperti dokter muda yang dulu kami temui di puskesmas saat mengantar Bu Lastri. Setelah memeriksa, ia tidak hanya memberikan resep, tapi juga menepuk pundak sang nenek. Nenek jangan khawatir, ya. Minum obatnya teratur. Banyak istirahat, pasti cepat sembuh, katanya dengan senyum yang menenangkan. Melihat pemandangan itu, aku tahu putriku tidak hanya menjadi seorang dokter. Ia telah menjadi seorang penyembuh. Ia tidak hanya mengobati penyakit, tapi juga memberikan harapan. Cita-citanya yang lahir dari tanah gersang penderitaan kami, kini telah mekar menjadi bunga yang indah dan bermanfaat bagi orang lain. Malam harinya, saat kami sedang makan malam berdua di apartemen kami yang tenang, Kayla menatapku. Bunda, terima kasih ya, katanya tulus. Semua ini tidak akan mungkin tanpa Bunda. Aku tersenyum, menyendokkan nasi untuknya. Bukan, sayang. Semua ini karena kerja keras dan kegigihanmu. Bunda hanya menemanimu, menyiram benih yang sudah kamu miliki sejak dulu. Ia menggenggam tanganku di atas meja. Sekarang giliran Kayla yang merawat Bunda. Bunda tidak perlu lagi menjahit sampai larut malam. Bunda harus lebih banyak istirahat. Permintaan sederhananya itu terasa lebih mewah dari semua perhiasan yang pernah dijanjikan Bram padaku. Kebahagiaanku kini lengkap. Fajar telah tiba. Badai telah lama berlalu, dan langit di atas kami kini biru dan cerah. Kami telah menemukan kembali surga kami. Surga yang kami bangun sendiri dengan fondasi cinta sejati, pengorbanan, dan kekuatan seorang ibu dan anak. Sebuah surga yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh badai manapun. 2 tahun setelah wisuda Kayla, kehidupan kami telah menemukan ritmenya yang tenang dan membahagiakan. Kayla bukan lagi dokter magang, melainkan seorang dokter umum di sebuah klinik pratama yang cukup ramai di pusat kota. Gajinya lebih dari cukup untuk menopang hidup kami. Aku sudah bisa mengurangi pekerjaan desain dan jahitan, dan mulai fokus pada hal-hal yang dulu tak sempat kulakukan. Berkebun di balkon kecil apartemen kami, membaca novel, dan sesekali ikut kelas yoga bersama ibu-ibu lain di lingkungan kami. Kedamaian adalah sebuah kemewahan yang akhirnya bisa kami nikmati. Namun, masa lalu memiliki caranya sendiri untuk datang mengetuk, bahkan ketika kita merasa sudah menguburnya dalam-dalam. Hari itu adalah hari Selasa yang sibuk. Aku berencana memasak makanan kesukaan Kayla, sup iga, dan akan mengantarkannya ke klinik saat jam makan siang. Saat aku sedang memotong sayuran, ponselku berdering. Nama, Dr. Kayla, tertera di layar. Aku tersenyum, mengira ia ingin memesan tambahan makanan. Halo, sayang. Kenapa? Mau tambah sambal? Sapaku riang. Keheningan sejenak di seberang telepon, lalu kudengar suara putriku, bergetar dan tidak seperti biasanya. Bunda, bisa ke klinik sekarang? Senyumku langsung memudar. Kenapa? Nak? Kamu baik-baik saja? Ada apa? Jantungku mulai berdebar kencang, membayangkan kemungkinan terburuk. Aku baik-baik saja. Tapi, Bunda kesini saja, ya? Cepat. Aku tunggu di ruanganku. Suaranya terdengar tercekat. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ia sudah menutup telepon. Tanpa pikir panjang, aku mematikan kompor, menyambar tas dan kunci, lalu bergegas turun. Sepanjang perjalanan dengan taksi online, pikiranku berkecamuk. Apa yang bisa membuat putriku yang selalu tenang itu terdengar begitu terguncang? Setibanya di klinik, aku langsung menuju ruangannya di lantai 2. Perawat yang berjaga di depan ruangan menatapku dengan tatapan aneh, campuran antara kasihan dan bingung. Pintu ruangan Kayla sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan. Pemandangan di dalam ruangan itu membuat langkahku terhenti. Kayla berdiri di dekat jendela, memunggungiku, bahunya tampak tegang. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di kursi pasien,
duduk seorang pria. Pria yang sangat kurus, dengan rambut acak-acakan yang sebagian besar telah memutih. Ia mengenakan kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang sobek di bagian lutut. Wajahnya tirus dan dihiasi kerutan penderitaan. Aroma asam keringat dan sesuatu yang tidak terawat menguar samar dari tubuhnya. Ia tampak seperti gelandangan yang entah bagaimana bisa sampai di sini. Pria itu menunduk, tapi kemudian ia mengangkat wajahnya perlahan saat mendengar suara pintu. Mata kami bertemu. Dan di mata yang kuyu dan sayu itu, aku melihat sisa-sisa dari pria yang pernah kucintai. Pria yang telah menghancurkan hidupku. Bram. Rasanya waktu berhenti. Udara di dalam ruangan terasa berat dan sulit untuk dihirup. Pria itu menatapku, lalu menatap Kayla, lalu kembali menatapku. Bibirnya yang kering bergetar, mencoba membentuk kata. Arini. Panggilnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Kayla akhirnya berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya merah. Ia berjalan menghampiriku dan langsung memegang lenganku, seolah mencari kekuatan. Dia datang sebagai pasien, Bun, bisik Kayla. Mengeluh sesak napas dan sakit di dada. Dia tidak punya uang. Saat aku tanya namanya untuk pendaftaran, dia menyebut namanya. Aku tidak langsung kenal wajahnya. Aku mengerti. Wajah di hadapanku ini memang bukan lagi wajah Bram yang dulu ku kenal. Ini adalah wajah dari penyesalan, penderitaan, dan kekalahan. Bram mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu lemah. Ia kembali terduduk dengan kasar. Matanya yang berkaca-kaca menatap Kayla dengan campuran rasa tak percaya, kagum, dan malu yang luar biasa. Jadi kamu benar-benar jadi dokter, nak? Tanyanya terbata-bata. Kamu cantik sekali. Kayla hanya diam, mengeratkan pegangannya di lenganku. Melihat kami berdua berdiri tegak di hadapannya. Sementara ia terduduk dalam kondisi yang begitu menyedihkan, pertahanan terakhir Bram sepertinya runtuh. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, dan bahunya mulai bergetar hebat. Isak tangis yang tertahan keluar dari mulutnya. Isak tangis seorang pria hancur yang telah kehilangan segalanya. Maafkan papa, nak. Maafkan aku, Rin. Racaunya di antara isak tangis. Aku sudah menerima hukumanku. Karma itu nyata. Aku kehilangan semuanya. Rika meninggalkanku. Anak itu, dia juga dibawa pergi. Aku hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Aku sakit-sakitan. Aku pantas menerima ini semua. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah dompet butut yang sudah terkelupas. Dari dalamnya, ia mengeluarkan selembar foto kecil yang sudah lecek dan kusam. Foto Kayla saat berusia 5 tahun, sedang tersenyum riang di atas ayunan. Foto yang sama yang dulu ada di meja kerja Bram. Hanya ini yang kupunya, katanya sambil mengulurkan foto itu dengan tangan gemetar. Setiap hari aku melihat foto ini. Menyesali semuanya. Menyesali kebodohanku. Ia menatap kami dengan tatapan memelas yang paling menyedihkan. Aku tidak minta banyak. Aku hanya ingin melihat kalian. Aku hanya ingin minta maaf sebelum aku mati. Tolong maafkan aku. Aku salah. Aku pria paling bodoh di dunia. Ruangan itu senyap, hanya diisi oleh suara isak tangisnya yang pilu. Aku melihat Kayla menelan ludah, matanya menunjukkan pergulatan batin yang hebat. Sisi dokternya mungkin merasa iba pada pasien yang sakit dan tak berdaya. Tapi sisi putrinya yang terluka masih merasakan perih dari luka lama. Aku sendiri hanya menatapnya dengan dingin. Tidak ada setetes pun rasa kasihan di hatiku. Wajah memelasnya, isak tangisnya, penyesalannya, semua itu datang terlambat. Terlambat 15 tahun. Aku membiarkannya menangis, membiarkannya mengeluarkan semua penderitaannya di hadapan kami. Aku ingin ia melihat dengan jelas apa yang telah ia buang, dan apa yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Pertemuan ini bukanlah tentang pengampunan. Ini adalah tentang penutupan. Dan aku yang akan menulis kalimat terakhirnya. Setelah isak tangis Bram mereda, menyisakan hanya seduh sedan yang menyedihkan, aku melepaskan pegangan Kayla dari lenganku dan melangkah maju 1 langkah. Aku tidak mendekat, hanya berdiri di posisiku, menjaga jarak yang memisahkan dunia kami dan dunianya. Aku menatapnya, bukan lagi dengan kebencian yang membara, melainkan dengan ketenangan yang beku. Kamu bicara soal karma, kataku memulai, suaraku terdengar jelas dan stabil di ruangan yang sunyi itu. Tapi sepertinya kamu salah mengartikannya. Karma bukanlah sebuah alasan untuk kau datangi dan kau pakai untuk meminta belas kasihan. Karma adalah cermin. Cermin yang hari ini memantulkan semua perbuatanmu di masa lalu, tepat di depan wajahmu. Bram mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata,
menatapku dengan bingung. Ini bukan nasib buruk, Bram. Ini bukan takdir yang kejam, lanjutku. Ini adalah hasil panen dari benih yang kau tanam sendiri. Mari kita ingat-ingat lagi. Kamu memilih untuk mendengarkan bisikan ular berbisa itu. Kamu memilih untuk mengkhianati istrimu. Kamu memilih untuk menanamkan keraguan paling hina di benakmu tentang darah dagingmu sendiri. Itu adalah pilihanmu. Setiap kata, pilihanmu, kutekankan, seperti sebuah palu yang menghantam paku. Dan saat tes DNA itu keluar, saat kebenaran terpampang nyata di depan matamu, apa yang kau lakukan? Kau tetap memilih untuk pergi. Kau memilih untuk mencampakkan anak perempuan ini seolah ia sampah, demi memulai hidup baru yang kau anggap lebih berkilau. Jadi jangan bicara soal karma seolah kau adalah korban. Kau adalah arsitek dari kehancuranmu sendiri. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Lalu aku menoleh pada putriku, yang kini menatapku dengan sorot mata penuh kekuatan, seolah ia menyerap energi dariku. Sekarang, lihatlah anak yang kau ragukan itu, kataku, suaraku sedikit melembut saat berbicara tentang Kayla, namun tetap tajam saat ditujukan pada Bram. Dia berdiri di sini hari ini bukan karena kebetulan. Dia menjadi dokter dengan keringat ibunya, dan dengan kekuatannya sendiri. Dia melewati masa remajanya tanpa figur seorang ayah, belajar di bawah lampu redup, menahan keinginannya untuk punya ini dan itu seperti teman-temannya. Semua itu karena pilihanmu. Tapi dia tidak hancur. Dia justru tumbuh menjadi manusia yang jauh lebih mulia daripadamu. Aku kembali menatap lurus ke mata Bram. Dia tidak butuh nama belakangmu. Dia tidak butuh hartamu. Dan yang paling penting, hari ini dia sudah tidak butuh lagi pengakuanmu. Maaf. Bisik Bram lagi, seperti kaset rusak. Aku benar-benar minta maaf. Maafmu tidak ada harganya, Bram, sahutku cepat. Maaf tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang. Maaf tidak bisa menghapus malam-malam saat anak ini menangis bertanya kenapa ayahnya tidak pernah menelepon. Maaf tidak bisa membayar punggungku yang sakit karena menjahit sampai pagi, atau lambungku yang perih karena sering menahan lapar. Simpan saja maafmu itu. Bawa sampai ke liang lahat. Itu satu-satunya harta yang tersisa untukmu. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti kami. Tiba-tiba, Kayla melangkah maju, berdiri di sampingku. Ia sudah tidak lagi terlihat rapuh. Ia menatap pria di hadapannya, pria yang secara biologis adalah ayahnya. Saya sudah memaafkan Anda, kata Kayla. Suaranya tenang, dan panggilan, Anda, yang formal terasa lebih menusuk daripada panggilan, Papa, yang penuh amarah. Saya memaafkan Anda bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya sendiri. Agar saya bisa hidup dengan damai tanpa membawa beban kebencian. Luka yang Anda berikan memang tidak akan pernah hilang. Luka itu telah menjadi bagian dari diri saya, yang membentuk saya menjadi seperti sekarang. Ia menarik napas. Tapi memaafkan, bukan berarti menerima kembali. Pintu itu sudah tertutup sejak lama. Dan tidak akan pernah terbuka lagi. Kata-kata Kayla yang dewasa dan tegas, adalah pukulan terakhir yang meremukan sisa-sisa harapan Bram. Ia menunduk pasrah, seluruh tubuhnya terkulai kalah. Aku maju dan menggenggam tangan putriku. Tangan yang kini begitu kuat dan mampu menyembuhkan orang lain. Sudah selesai, kataku padanya, lalu kembali menatap Bram untuk terakhir kalinya. Pergilah dari sini setelah kau diperiksa oleh dokter lain. Jalani sisa hidupmu dengan bayang-bayang penyesalanmu. Itulah hukumanmu yang sesungguhnya. Jangan pernah lagi menunjukkan wajahmu di hadapan kami. Anggap kami sudah mati bagimu, sama seperti kau sudah lama mati bagi kami. Selamat tinggal, Bram. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi ke belakang, aku menggandeng tangan Dr. Kayla Amanda, putriku, kebanggaanku. Kami berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan pria dari masa lalu kami sendirian dengan kepingan hidupnya yang hancur berantakan. Kami berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang ramai, tapi aku tidak mendengar suara apapun selain derap langkah kami yang mantap. Kami tidak menangis. Kami juga tidak tertawa. Yang kami rasakan adalah sebuah kelegaan yang luar biasa. Sebuah beban berat yang selama 15 tahun membebani pundak kami, akhirnya terangkat. Saat kami keluar ke terik matahari siang, rasanya udara tidak pernah sebersih ini. Langit tidak pernah sebiru ini. Kami telah menghadapi hantu terakhir kami dan kami menang. Kami bebas. Kita makan sup iga, ya? Kataku pada Kayla sambil tersenyum. Senyum tulus pertama setelah pertemuan tadi. Kayla menoleh padaku dan tersenyum balik. Senyumnya sama cerahnya dengan matahari di atas kami. Iya, Bun. Aku lapar sekali. Kami berjalan berdampingan, seorang ibu dan putrinya,
Dua pejuang yang telah melewati badai tergelap dan kini siap menyambut hari esok yang cerah. Karma memang tidak pernah salah alamat. Dan bagi kami, karma terbaik adalah kedamaian yang kami raih dengan tangan kami sendiri.